Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita membahas materi pada pertemuan ke-11 ini, saya akan menginformasikan terlebih dahulu untuk presensi. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa bisa mengisikan di kolom komentar di YouTube PBI Unub Blitar. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat dan menyimak video materi pertemuan ke-11 ini. Setelah itu nanti kalian tuliskan nama, NIM, dan juga kelas pada kolom komentar. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari penulisan nama, NIM, dan juga kelas itu sebagai bentuk presensi dan juga partisipan teman-teman mahasiswa semua. Begitu ya, semoga nanti bisa dipahami dari sini, kemudian nanti bisa mengikuti dengan baik video ini dari awal sampai akhir. Begitu. Baik, hari ini pertemuan ke-11 mata kuliah kajian dan apresiasi puisi. Materi yang akan kita pelajari bersama yakni mengenai pemahaman unsur sosiopsikologis dalam puisi. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas mengenai pemahaman unsur kesejarahan dalam puisi, maka hari ini pertemuan ke-11 kita memahami mengenai sosiopsikologisnya. Nah, dari kata sosiopsikologis ini kita sudah bisa setidaknya mempunyai gambaran mengenai judul yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni sosio. Sosio itu kan berhubungan dengan masyarakat, budaya. Kemudian kalau psikologis ini lebih kepada ya psikologi dari pengarang maupun dari pembacanya. Gitu, yang mana di sini kedua ilmu atau kedua pengertian ini, kedua bidang ini dijadikan menjadi satu. Nah, bagaimana nanti kira-kira mengenai unsur sosiopsikologis ini ketika kita lihat di dalam puisi, ketika kita akan menganalisis sebuah puisi seperti itu. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, akan saya mulai dari pendahuluan di sini. Salah satu unsur yang terkandung dalam puisi adalah unsur kehidupan sosial budaya serta ragam sikap penyair terhadapnya. Nah, di sini itu pendahuluan di sini ya sebagai pengantar ya. Apa saja sih nanti kira-kira yang akan kita pelajari lebih mendalam mengenai materi kita hari ini? Nah, ini bahwasanya yang seperti kita ketahui salah satu unsur yang ada di dalam puisi ini yaitu mengenai kehidupan sosial budaya. Nah, selain itu kita juga sudah sebelumnya mengetahui beberapa unsur-unsur ya. Nah, itu baik kemarin itu kalau unsur-unsur kesejarahannya. Nah, di sini mengenai unsur-unsur kehidupan sosial budayanya. Gitu, saya lanjutkan. Nah, akan ada 3 pembahasan nanti yang akan kita pelajari dalam materi hari ini. Pembahasan yang pertama yakni mengenai hubungan antara kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam suatu puisi. Nah, ini ya.
Bisa diperhatikan untuk pembahasan yang pertama mengenai hubungan antara kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam suatu puisi. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana hubungannya, coba perhatikan puisi berikut ini yang berjudul Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya, karya Hartoyo Andangjaya. Nah, di sini puisinya saya coba bacakan ya. Apakah yang kupunya anak-anakku selain buku-buku dan sedikit ilmu? Sumber pengabdianku kepadamu. Kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku, aku takut anak-anakku, kursi-kursi tua yang di sana, dan meja tulis sederhana, dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya. Semua padamu akan bercerita tentang hidupku di rumah tangga. Ah, tentang ini tak pernah aku bercerita depan kelas, sedang menatap wajah-wajahmu remaja. Karena ku tahu anak-anakku, engkau terlalu muda, engkau terlalu bersih dari dosa untuk mengenal ini semua. Nah, ini mengenai puisi tadi ya. Sekilas saya bacakan, nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa membacanya lagi ya, membaca secara berulang-ulang untuk bisa memahami dari setiap baitnya itu apa yang terkandung atau makna apa yang bisa diperoleh dari puisi ini. Baik, saya lanjutkan mengenai penjelasan dari puisi ini. Nah, penjelasan dari puisi tersebut, bagaimana kehidupan sosial suatu kelompok atau salah satu anggota masyarakat guru. Nah, penjelasannya dari isi puisi tersebut, yakni kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan sosial suatu kelompok atau salah satu anggota masyarakat guru. Nah, jadi kan tadi dari judulnya pun kita sudah bisa sedikit ada kata kuncinya ya, yakni membahas mengenai sosok seorang guru. Nah, guru di sini merupakan salah satu anggota kelompok masyarakat tertentu. Nah, bagaimana posisi seorang guru itu ketika di dalam kehidupan di masyarakat, seperti itu. Lanjut. Nah, selain itu kita juga mengetahui bahwa antara kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam suatu puisi itu terlihat adanya hubungan. Nah, jadi tadi kan ada mengenai membahas mengenai gurunya, kemudian juga ada juga sosial masyarakatnya. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini misalnya dalam puisi ini dituliskan misalnya tentang hidupku di rumah tangga. Lah, ini kan dari kalimat ini kan sudah menunjukkan bahwasanya seorang guru itu ingin menjelaskan bagaimana kehidupannya ketika di rumah tangga. Lah, antara kehidupannya yang realitanya dengan misalnya ketika di sekolah itu kan tidak sama seperti itu. Mungkin dari perannya, kemudian dari apapun itu. Lah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupannya itu tidak semata-mata bisa diceritakan kepada anak-anaknya. Anak-anak di sini yakni murid-muridnya itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi si guru itu menuliskannya dalam sebuah bentuk puisi ini. Seperti itu. Kemudian
Mengapa tadi dikatakan dalam penjelasannya itu mengenai mengetahui antara kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam satu puisi itu terlihat ada hubungannya. Jadi ini ingin mengetahui atau menampakkan kehidupan sosial masyarakatnya itu tadi, yang mana ada permasalahan seperti itu. Lanjut. Nah, seperti halnya dalam hubungan antara gagasan dalam puisi dengan kehidupan sosial masyarakat, puisi juga memiliki hubungan timbal balik. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan di dalam puisinya itu ingin menjelaskan atau ingin memaparkan bagaimana hubungan antara individu dengan suatu kelompok, baik itu kelompok masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu. Lah itu ternyata ada hubungannya. Sama seperti halnya puisi, ketika ingin memadukan atau ingin menghubungkannya dengan kehidupan masyarakat, itu pasti akan memiliki timbal balik. Lah, kira-kira timbal balik apa yang akan bisa kita ketahui bersama? Yakni yang pertama, penyair dapat mengangkat kehidupan sosial masyarakat sebagai bahan penciptaan. Lah ini hubungan timbal baliknya itu, penyair dapat mengangkat kehidupan sosial masyarakat itu sebagai jadi bagaimana kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu kemudian diciptakan sebagai sebuah karya sastra. Nah ini sebagai bahan penciptaan ini yang dimaksudkan dalam karya sastranya itu ini penciptaannya. Jadi dari mengangkat kehidupan sosial masyarakatnya itu bisa diciptakan menjadi sebuah puisi, misalnya seperti itu. Kemudian timbal balik yang kedua, puisi yang diciptakan mampu menggambarkan kembali kehidupan sosial masyarakat itu kepada masyarakat pembaca serta memberikan sikap atau penilaian terhadapnya. Nah, jadi di sini puisi itu diciptakan itu mampu menggambarkan kembali. Mungkin misalnya di dalam suatu masyarakat tertentu, seorang pembaca itu membaca puisi ini. Kemudian setelah membaca puisi ini, dia itu flashback atau kilas balik mengenai kehidupannya. Dan yang mana pembaca itu misalnya sama-sama memiliki profesi sebagai seorang guru, misalnya seperti itu. Kemudian, oh iya, saya juga pernah merasakan hal yang sama yang ada di dalam puisi ini, yang mana sama-sama profesi saya sebagai seorang guru. Lah di sini unsur timbal baliknya itu di sini mampu menggambarkan kembali kehidupan sosial masyarakat itu kepada masyarakat pembacanya. Jadi pembacanya karena memiliki profesi yang sama, kemudian membaca puisi itu, lalu bisa membangkitkan kembali kehidupan yang sebelumnya pernah dialami. Oh iya ya, saya dulu juga seperti itu, ternyata sama. Itu fungsi dari apa hubungan dari puisi dan juga kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Itu seperti itu. Akan adanya hubungan timbal balik itu tadi antara bagaimana seorang pengarang itu mengangkat atau menuliskan karya sastranya, menciptakan karya sastranya, kemudian bagaimana hubungan timbal balik seorang pembaca setelah membaca karya sastra puisi itu tadi. Gitu mengenai hubungan puisi dan juga kehidupan sosial masyarakat. Ini pembahasan kita yang pertama. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, setelah kita memahami contoh puisi itu tadi, di sini kita bisa mengetahui sebenarnya apa pengertian dari sosiopsikologis di dalam puisi. Jadi kita di sini bisa mengetahui, oh tadi itu sudah ada gambaran hubungan timbal baliknya itu, misalnya diketahui ada dua hal itu tadi. Dari situ kita sudah memiliki gambaran bagaimana
sekiranya nanti pengertian dari pendekatan sosiopsikologis ini, dan pendekatan ini bisa digunakan untuk sebagai bahan kajian atau bahan analisis seperti itu. Nah, mari kita pelajari bersama mengenai pengertian dari pendekatan sosiopsikologis ini ya. Nih. Nah, ada 3 hal pengertian dari pendekatan sosiopsikologis dalam mengapresiasi puisi. Yang pertama, berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu atau kelompok, pengaruh terwujudnya gagasan dalam puisi. Nah, ini tadi seperti yang contoh puisi sebelumnya, adanya ini pengaruh ini tadi, ini memahami latar belakang kehidupan sosial masyarakat. Jadi ketika seorang penyair itu akan mengangkat kehidupan suatu masyarakat, nah ini harapannya akan ada pengaruh terwujudnya gagasan dalam puisi itu. Nah, ini dari segi penciptaan. Kalau ini dari segi penciptaannya. Kemudian pengertian yang kedua, terwujudnya gagasan tentang kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam suatu puisi. Nah, ini terwujudnya gagasan tentang kehidupan sosial. Misalnya dari puisi yang kita baca tadi, contohnya ya. Nah, di situ gagasan apa yang ingin disampaikan di dalam puisi itu? Nah, misalnya gagasan mengenai kehidupan seorang guru. Nah, kehidupan bagaimana kehidupan sosial yang dialami oleh seorang guru. Lah di situ terwujud gagasan itu. Nah, ini terwujud gagasan mengenai tentang kehidupan sosial itu. Gitu. Jadi di sini terwujud seperti itu. Kemudian yang ketiga, memahami sikap pengarang terhadap kehidupan sosial masyarakat yang dipaparkannya. Nah, di sini memahami sikap pengarang. Kira-kira bagaimana sikap pengarang ketika menuliskan masalah atau ingin mengangkat mengenai kehidupan sosial masyarakat itu dalam suatu puisi. Nah, sikapnya itu seperti apa? Apakah secara gamblang sikapnya? Atau mungkin ada bentuk-bentuk lain untuk mengungkapkannya? Nah, di situ ini bisa dipahami bagaimana sikap dari pengarang itu. Apakah isi puisinya itu misalnya mengenai keikhlasan, kemudian apakah itu berwujud misalnya bentuk sikapnya itu yang tegar, kemudian yang tegas. Nah, itu di sini nanti akan terlihat dari hasil karya sastra puisi itu. Begitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dari sini nanti akan kita bisa lihat apakah sikap yang ditunjukkan itu rasa ikhlas, tulus, tegas, ataukah yang lainnya. Seperti itu. Ini pengertian dari pendekatan sosiopsikologis dalam mengapresiasi puisi. Seperti itu ya. Mari kita lanjut. Nah, lanjut pada pembahasan yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama itu mengenai hubungan dari kehidupan sosial masyarakat dengan puisinya, bahkan bagaimana mengapresiasi puisinya. Nah, di pembahasan yang kedua, yakni mengenai unsur kehidupan sosial masyarakat dalam puisi. Nah, unsur kehidupan sosial masyarakatnya itu seperti apa? Nah, ini usaha untuk menemukan unsur kehidupan sosial masyarakat serta sikap penyair terhadapnya lewat puisi, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Jadi, unsur-unsur apa saja yang akan kita lakukan
ketika kita menggunakan pendekatan sosiopsikologis ini. Nah, bagaimana? Apa saja? Bagaimana apa saja yang kegiatan yang bisa kita lakukan? Baik, coba kita pelajari pelan-pelan ya. Kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama, membaca puisi yang diapresiasi secara berulang-ulang untuk menemukan gambaran totalitas maknanya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi di awal, ketika saya sudah membacakan puisi, contoh puisinya tadi di awal sendiri. Nah, tadi kan karena saya sudah membacanya berulang-ulang, sehingga saya bisa mengetahui, oh yang mana unsur dari kehidupan sosial masyarakat itu. Sehingga tadi kan saya minta kalian untuk mencoba nanti dibaca lagi berulang-ulang mengenai puisinya itu. Nah, sama ternyata unsur yang bisa dilakukan, kegiatan yang bisa dilakukan ketika melakukan pendekatan ini salah satunya membaca secara berulang-ulang. Ini sepertinya juga sudah saya terangkan dari awal ya, dari pertemuan sebelumnya pun, bahwasanya ketika kita ingin menganalisis, nah hal yang pertama kali wajib dilakukan yakni membaca karya sastra itu secara berulang-ulang. Begitu ya. Kemudian yang kedua, menafsirkan dan menyimpulkan judul puisi, kata-kata, baris atau kalimat di dalamnya. Nah, ini menafsirkan. Misalnya tadi kan contohnya mengenai rumah tangga. Tadi kan ada banyak sekali ya, misalnya kata-kata yang seperti itu. Oh, kemudian menafsirkan apa ya hubungannya antara rumah tangga dengan bangku-bangku, kemudian hari Minggu. Nah, itu kan kita bisa menafsirkan dari situ. Misalnya seperti itu ketika membaca contohnya puisi yang sebelumnya saya berikan tadi. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut. Baik, saya lanjutkan ya mengenai ini tadi unsur kehidupan yang bisa kita lakukan kegiatannya. Lah, yang ketiga itu mengenai nih menafsirkan hubungan makna antara baris yang satu dengan baris yang lain untuk memahami satuan makna yang terdapat dalam sekelompok baris atau bait dalam puisi. Nah, jadi kalau tadi pada kegiatan langkah yang kedua itu kan hanya perkata, jadi menafsirkan. Sebentar, saya tunjukkan lah. Kalau pada yang di sini, tahap yang ini, jadi kan menafsirkan dan menyimpulkan judul puisi. Misalnya tadi mengenai guru, oh ini judul puisinya itu membahas mengenai guru, kehidupan yang dialami oleh guru, seperti itu. Kemudian kata-kata baris. Nah, jadi kata-kata yang ada di dalam setiap baris. Nah, itu mencoba untuk ditafsirkan. Nah, kemudian pada poin yang ketiga itu lebih dikaitkan antara baris satu dengan baris yang lainnya. Lah, kira-kira itu memunculkan makna yang seperti apa atau memiliki arti yang bagaimana? Ini ada tahap ini. Kalau di dua tadi masih satu persatu, ketika di sini sudah saling antara bait seperti itu. Atau antar baris seperti itu ya. Lalu yang keempat, mengidentifikasi unsur sosial kehidupan yang dikemukakan penyair. Jadi kalau tadi menafsirkan, di sini mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi di sini sudah lebih mendalam. Jadi selain hanya menafsirkan, di sini diidentifikasi. Bahkan bisa juga sampai dengan bentuk klasifikasi. Jadi bisa setelah diidentifikasi, kemudian diklasifikasi, boleh, tidak apa-apa.
Nah, itu malah nanti lebih mempermudah juga ketika sudah diklasifikasikan sesuai dengan aspeknya. Seperti itu, misalnya aspek yang mengenai kehidupan guru, misalnya kalau tadi judul puisinya seperti itu ya, aspek tentang kehidupannya di dalam masyarakat itu apa saja. Kemudian aspek dari kalau dari tadi masyarakatnya, misalnya dari kepribadiannya, individunya itu seperti apa. Nah, itu kan nanti akan banyak sekali dan itu akan lebih luas lagi. Itu bisa kita pelajari atau kita lihat lebih luas lagi. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dalam pembahasan unsur sosiopsikologis ini juga bisa masuk dalam struktur. Kalau ada internal dan juga eksternal, ini masuk dalam eksternalnya. Kalau struktur internalnya itu kan lebih pada tema, kemudian judul, kemudian diksi. Nah, ini lebih kalau ini masuk dalam eksternalnya, jadi luar dari struktur yang ada. Kalau yang internalnya itu lebih terstruktur, kalau ini lebih luas lagi pembahasannya, bahkan analisisnya itu lebih luas lagi, seperti itu. Lalu yang kelima, mengidentifikasi sikap penyair terhadapnya. Nah, kalau yang ini tadi kan mengidentifikasi unsur sosial kehidupan. Mengapa tadi saya katakan, misalnya kalian ketika ingin mengidentifikasi ini, coba kalian klasifikasikan antara aspek yang ada di kehidupan masyarakat, kemudian aspek yang dialami oleh pribadi atau individunya itu, kemudian nanti aspek apa lagi, atau hubungan antara masyarakat dan kehidupan yang ada di individunya. Itu kan nanti akan ada banyak. Kemudian kalau di yang kelima ini, sikapnya, bagaimana sikap penyair itu ketika masuk pada klasifikasi kehidupan masyarakat, bagaimana sikap penyair itu ketika masuk pada aspek pribadinya, kemudian hubungannya. Nah, itu bisa di sini lebih masuk ke sikapnya. Ingat, sikap di sini ya bagaimana sikap yang ditunjukkannya, apakah itu mengenai misalnya sikapnya itu peduli, apakah sikapnya itu misalnya tegas atau ikhlas atau bagaimana. Nah, itu kan ada banyak sekali. Nah, ini bisa kita lihat di sini seperti itu. Nah, apa hubungannya sikap di sini? Sikap ini akan berhubungan mengenai psikologinya. Kalau yang sosial kehidupan di sini masuk kepada sosio. Jadi maka hubungan di sini sangat erat sekali antara sosio-psikologisnya itu. Kalau sikap ini kita melihat psikologinya, kalau sosial ini melihat sosiologinya. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh puisi mengenai masalah kehidupan sosial masyarakat berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau misalnya tadi contoh yang pertama itu mengenai bagaimana hanya hubungannya, jadi hubungan hubungan kehidupan sosial yang ada di dalam puisi. Ini kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bagaimana kita ketika bermasyarakat pasti kan ada kelompok-kelompok tertentu ya, entah itu kelompok apa saja, misalnya kelompok yang remaja, kemudian kelompok ibu-ibu, kemudian kelompok bapak-bapak, misalnya kelompok pengajian. Nah, itu kan kelompok masyarakat tertentu itu seperti itu. Tertentu ya, misalnya kalau tertentu ya remaja saja. Kemudian kalau ibu-ibu ya ibu-ibu saja. Lah kemudian itu bagaimana hubungannya mengenai masalah yang ada di kehidupan sosial. Nah, contohnya ini contoh puisinya. Judulnya Kampung, karya Subagio Sastrowarjoyo. Nah, coba ya saya sedikit membacakan puisinya.
Kalau aku pergi keluar negeri, Dek, karena hawa di sini sudah pengap oleh pikiran-pikiran beku, hidup di negeri ini seperti di dalam kampung, di mana setiap orang ingin bikin peraturan mengenai lalu lintas di gang, jaga malam, dan daftar diri di kementerian. Di mana setiap orang ingin bersua dan berbicara tentang susila, politik, dan agama, seperti soal-soal yang dikuasai, di mana setiap orang ingin jadi hakim dan mengeroyok keluarga berdansa, orang asing, dan borjuis yang menyendiri. Di mana tukang jamu disambut dengan hangat, bersama dengan perhatian dan tawanya, di mana ocehan di jalan lebih berharga dari renungan tenang di kamar, di mana, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Di mana curiga lebih mendalam dari cinta dan percaya. Kalau aku pergi keluar negeri, Dek, karena aku ingin merdeka dan menemukan diri. Nah, di sini masalah kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, kita bisa melihat di sini bentuk lebih ke bentuk ini ya, keluhan. Jadi keluhan dari salah satu orang yang hidup di masyarakat, dan hidupnya itu diselimuti oleh kelompok masyarakat tertentu, atau mungkin dipengaruhi, atau mungkin seperti ya pengaruh seperti itu. Karena pada dasarnya ketika seorang pengarang itu ingin membuat karya sastra ataupun menciptakan sebuah puisi, itu kan pasti akan memiliki pengaruh-pengaruh dari kehidupan yang ada di masyarakatnya, kehidupan sosial yang ada di masyarakatnya. Entah itu pengaruh politik, agama, kemudian pengaruh mengenai apa saja, macam-macam seperti itu, bahkan golongan bisa jadi. Nah, itu nanti pasti akan mempengaruhi bagaimana karya sastra yang akan dihasilkan. Akan tetapi biasanya meskipun pengaruh-pengaruh itu masuk, pengarang itu akan tetap menyampaikan ciptaan puisinya itu mengenai ya sewajarnya lah, yang mana bisa dikonsumsi oleh pembaca itu dengan baik seperti itu. Jadi ya bisa memilih, memposisikan kira-kira apa yang akan ingin disampaikan atau diungkapkan melalui karya sastranya itu. Misalnya mengenai politik, misalnya seperti yang di sini kan, ini menceritakan puisinya itu bahwa seseorang itu sudah muak, sudah tidak tahan mengenai yang ada di kampungnya itu, mengenai peraturan-peraturannya, bahkan juga tadi itu ada yang disebutkan mengenai susila, kesusilaan. Nah, itu kan di sini bentuk keluhan dari salah satu orang yang hidup di masyarakat kelompok tertentu. Nah, di situ ada banyak sekali peraturan-peraturan yang mungkin dirasa itu kurang masuk atau kurang etis. Nah, seperti itu. Jadi di sini bentuk keluarnya itu. Ini mengenai masalahnya. Nah, ini pembahasannya. Baik, nah pikiran mereka beku, mereka menolak kebaruan dan setia memeluk tradisi tanpa koreksi atau evaluasi.
Kemudian yang kedua, kehidupan mereka bagi kehidupan orang kampungan, senang membuat peraturan yang sebenarnya sepele dan tidak dilakukan. Misalnya seperti itu. Ini kritikan misalnya terhadap kelompok tertentu yang mana memiliki peraturan-peraturan sendiri. Nah, sehingga dia sudah merasa tidak enak. Kemudian masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang sok tahu. Mereka berbincang mengenai kesusilaan, politik, dan agama hanya karena mau diwah. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian mereka suka main hakim sendiri. Nah, misalnya digambarkan juga kan tadi di dalam puisinya itu, yang mana seenaknya sendiri. Seperti itu. Nanti bisa ya dicari kira-kira baris yang mana yang menunjukkan hal itu. Lalu sesuatu yang tidak berarti, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi yang enteng, yang iseng justru mereka hargai. Nah, ini bentuk keadilan. Di situ pengarang ingin menyampaikan bentuk keadilannya. Lah, yang mana yang itu tidak berarti, itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi yang enteng, yang iseng itu malah lebih dihargai. Lah, itu kan bentuk ketidakadilannya. Misalnya seperti itu. Kemudian mereka asing dengan kegiatan kontemplasi untuk menemukan dan mengembangkan dirinya sendiri serta untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Kemudian mereka menyikapi orang lain di luar kelompoknya dengan rasa curiga dan bukan dengan rasa percaya dan cinta kasih. Nah, ini ada kesenjangan di dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini mengapa tadi saya katakan salah satu contoh puisi yang mengangkat masalah kehidupan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat kelompok tertentu. Nah, ini contohnya itu seperti ini. Kemudian pembahasannya juga ada beberapa hal ini tadi. Nanti bisa ya dibaca lagi, kita pahami bersama. Saya lanjutkan. Nah, salah satu puisi yang memiliki tujuan akhirnya untuk memahami karakteristik seseorang. Nah, tadi kalau puisi yang saya contohkan tadi itu kan mengenai masalah kehidupan yang ada di masyarakat. Itu kan masuk pada sosiologinya. Nah, di sini mengenai salah satu puisi yang ingin tujuannya itu mengetahui karakteristik seseorang. Nah, ini kan masuk pada sikap kalau seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan psikologinya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh puisinya berjudul Takkan Ketinggalan karya Nur Syamsu. Baik, akan saya bacakan sedikit ya untuk puisinya. Hasratku hendak berlari bersamamu kawan, tapi janganlah berlari, berjalan cepat pun tak dapat. Bukan karena tenagaku kurang atau badanku lamban, tapi karena sarungku, langkahku terhambat-hambat. Hasratku hendak membumbung terbang tinggi, tapi rambutku panjang tersangkut pada ranting. Kusentakkan rambutku, kebayaku sutra terkait duri. Ku perempuanku, itukah yang lebih penting? Saya ulangi. Keperempuanku, itukah yang lebih penting? Tentu, aku juga mengaku, tapi belum tentu aku kan ketinggalan. Dengan pekerti lembut, lenggok lemah gemulai, cita-citamu, gadis, juga kan tercapai. Nah, apa kira-kira makna atau isi dari puisi ini? Kalau dari beberapa kata yang kita amati ya, di sini ada kata perempuan, gadis, rambut panjang, kemudian apalagi tadi yang sebelumnya? Ini tenagaku kurang, badanku lamban. Lah, ini merupakan bentuk atau karakteristik dari seorang perempuan. Nah,
Tetapi di sini dalam isi puisinya itu ingin menunjukkan bagaimana karakteristik seorang perempuan, yang mana janganlah berlari tenagaku kurang, badanku lamban, kemudian seperti tenaganya itu yang berkurang. Kemudian karena kan kalau perempuan apalagi kalau perempuan zaman dulu ya, itu kan misalnya menggunakan sewek. Nah, di sini itu kan dikatakan sarung. Nah, misalnya menggunakan sewek. Nah, ketika menggunakan sewek itu kan biasanya langkah yang akan dibuat jalan itu kan terhambat-hambat karena menggunakan sewek itu tadi. Oh, ini kan sudah tercermin kalau karakteristik seorang perempuan pada zaman dahulu. Kemudian, tetapi meskipun langkahnya itu terhambat itu tadi, seseorang perempuan ini memiliki kekuatan yang tangguh, yang mana hasratnya yang membumbung itu terbang tinggi. Dia tuh memiliki cita-cita yang tinggi. Lah ini kan nih hasratku hendak membumbung terbang tinggi. Di sini dijelaskan kalau seorang perempuan ini memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, tetapi cita-citanya itu biasanya itu seperti diremehkan. Apakah karena perempuan sehingga itukah yang lebih penting? Padahal kalau kita ketahui perempuan-perempuan di sini tuh cerdas, kemudian pintar, memiliki kreativitas seperti itu. Nah, di sini tuh bentuk seperti feminisme. Jadi di sini lebih ke bagaimana aspirasi seorang perempuan itu tadi. Kalau dia tuh juga memiliki cita-cita, yang mana cita-cita itu akan tercapai. Jadi lebih tepatnya makna dari puisi ini yakni emansipasi wanita, seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui karakteristik. Nah, ini kan nanti akan diketahui psikologinya dari sini. Nih, kalau kita bisa memahami setiap baris yang ada di dalam puisi ini. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir mengenai sikap penyair terhadap corak kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, cara menentukan sikap penyair tidak berbeda dengan cara memahami dan menemukan gagasan. Ternyata ketika kita menentukan sikap seorang penyair, itu sama halnya ketika kita ingin memahami dan menemukan gagasan seorang penyair, seperti itu. Makanya tadi di awal sempat saya katakan bahwasanya pembahasan ini itu masuk pada struktur eksternal dari puisi. Jadi kan kalau struktur itu kan ada dua, ada internal dan juga eksternal, atau intern dan juga intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah itu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Lah, intrinsiknya itu kan kalau kita ketahui itu ada judul, tema, diksi dan lain-lain itu. Nah, kalau ekstrinsik itu lebih ke bagaimana sosiologi dan psikologi dari karya sastra itu. Nah, ini saya katakan tadi kan bentuk eksternalnya atau ekstrinsiknya, ya seperti itu. Nah, satu, masalah yang berhubungan dengan karakteristik atau corak kehidupan suatu masyarakat. Nah, ketika kita ingin mempelajari ini, ketika kita menentukan sikap penyair itu, nah ini kita bisa mengetahui masalah yang berhubungan dengan karakteristik atau corak kehidupan suatu masyarakat. Kira-kira bagaimana karakteristik atau corak yang muncul dalam satu masyarakat itu. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana karakteristik penyair sebagai bagian dari masyarakatnya. Lah, bagaimana karakteristik penyairnya itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat itu, atau sebagai bagian di kehidupan masyarakatnya. Seperti itu. Tadi banyak sekali ya yang saya contohkan. Nah, ini di sini sehingga bisa kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan sosial masyarakat itu
Apa hubungannya dengan penyair? Lah, penyair di sini harapannya itu bisa memiliki impresi, bisa memiliki pengolahan, bisa memiliki penyikapan, dan juga bisa memiliki empati. Lah, ini harapannya. Ketika kita bisa menghubungkan kehidupan sosial masyarakat itu, penyair bisa memiliki keempat hal ini. Sehingga ketika penyair itu memiliki keempat hal ini, bisa menjadi ciptaan sebuah karya sastra puisi itu sendiri. Harapannya penyair itu bisa melibatkan keempat hal ini. Seperti itu, yang mana kaitannya itu dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Gitu. Nah, ini makna struktural dikaitkan dengan latar sosial, budaya maupun pengarang. Makna tersebut menjadi semakin luas dan kaya. Nah, ini kata kuncinya yang seperti saya katakan tadi ya di sebelumnya. Kalau pemahaman unsur ini masuk di dalam struktural, makna struktural. Nah, makna struktural apa? Makna struktural ekstrinsik, yang mana kita menjadi semakin luas dan kaya terhadap pemaknaannya. Jadi maknanya itu akan lebih luas lagi. Kita bisa mengetahui bagaimana sosiologi maupun psikologi dari karya sastra itu. Seperti itu. Jadi tadi saya katakan kalau ini masuk pada struktur ekstrinsik seperti itu. Nah, di sini bisa kita ketahui terlihat atau tidak ya. Ya, nanti kalau saya bacakan saja ya, semoga saja terlihat. Nah, di bagian yang bawah di sini kan perolehan struktur. Nah, dalam perolehan struktur ini ya kita tadi misalnya memperoleh struktur mengenai sosiopsikologisnya, unsur-unsurnya itu tadi. Nah, kemudian akan berkembang lagi lebih luas, yakni pemaknaan lewat unsur sosial budaya. Nah, ini tadi yang kalau awalnya hanya ingin memperoleh strukturalnya saja, misalnya struktur intrinsiknya, ternyata bisa kita ketahui lebih luas lagi mengenai pemaknaan unsur sosial budayanya atau sosiologi psikologisnya. Bahkan nanti akan lebih meluas lagi ketika akan mengetahui pemaknaan lewat sudut pengarang. Lah, kira-kira nanti bagaimana sudut pandang dari seorang pengarang itu ketika menganalisis ataupun menciptakan sebuah karya sastra puisi itu. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai simpulan materi kita hari ini, yakni ada 3 simpulan. Simpulan yang pertama, terdapat hubungan yang sangat erat antara kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan yang dituangkan penyair dalam puisi yang diciptakannya. Nah, tadi kan sempat saya katakan ya di awal, kalau misalnya seorang penyair atau pengarang ketika ingin menciptakan sebuah karya sastra itu akan memiliki pengaruh dari lingkungan atau dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu pasti. Misalnya contohnya pengaruh apa ya? Bisa dari pengaruh budayanya, kemudian pengaruh tradisi, pengaruh adat istiadat. Lah, itu pasti akan memiliki pengaruhnya. Bahkan pengaruh politik, agama, dan lain sebagainya itu pengaruh-pengaruh yang ada di kehidupan sosial masyarakatnya. Kan tetapi seorang penyair atau pengarang ketika menciptakan karya sastranya itu akan sekiranya akan menciptakan sebuah karya sastra itu yang bisa diterima oleh pembaca dengan tetap menuangkan ataupun memberikan makna terhadap budaya yang ada di masyarakatnya itu. Seperti itu. Tapi tetap pasti setiap pengarang akan memiliki pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya, itu pasti.
Kemudian yang kedua, masalah kehidupan sosial yang dituangkan penyair dalam puisinya dapat beraneka ragam. Mungkin bisa masalah yang berhubungan dengan kelompok, kemudian manusia pada umumnya, maupun manusia sebagai individu. Nah ini kan tadi juga sudah saya bahas ya, misalnya tadi ada contoh-contoh puisinya itu tadi. Nah misalnya contoh puisinya tadi kan saya membahas mengenai masalah kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat kelompok tertentu. Nah ini mengapa di sini masalah kehidupan sosial yang dituangkan penyair itu bisa seperti itu, contohnya berhubungan dengan kelompok atau manusia pada umumnya. Jadi masalah yang dihadapi oleh manusia pada umumnya, atau memang masalah dari seorang individu, jadi personal itu sendiri, seperti itu. Kemudian simpulan yang ketiga, sehubungan dengan corak kehidupan sosial masyarakat, penyair akan menunjukkan adanya sikap-sikap tertentu, mungkin rasa ikhlas, rasa bersalah, rasa bimbang, rasa bodoh, dan berbagai macam sikap lainnya. Nah ini tadi kan saya sudah katakan toh, kalau ketika kita mengetahui bagaimana sikap seorang penyair ataupun pengarang, nah ini kita bisa kaitkan dengan psikologinya, atau bisa kita sebut dengan psikologinya itu tadi lah. Bentuk sikapnya itu seperti apa? Misalnya rasa ikhlas, kemudian apa tadi saya sebutkan, tegas, tegar misalnya, kemudian bentuk-bentuk sikap yang lainnya, dan masih banyak lagi lah. Di sini misalnya kalau masa bodoh itu ya tidak peduli, atau mungkin sikapnya itu peduli. Nah di sini kita bisa melihat dari puisinya itu tadi, seperti itu. Ini simpulan dari materi kita hari ini mengenai pemahaman unsur sosiopsikologis dalam puisi. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi mengenai materi kita hari ini, bisa menyimak dan juga menonton video ini dari awal sampai akhir untuk memahami materi pemahaman unsur sosiopsikologis dalam puisi. Nah, kemudian ini ya, baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.